Pernah kebayang nggak, ada seorang peternak yang aku bisa jadi miliarder cuma dari 10 ekor ayam? Dalam 3 tahun. Kedengarannya gila kan? Mustahil banget. Tapi, gimana kalau ternyata ada rahasia di balik klaim luar biasa ini? Sebuah rahasia yang bisa mengubah sampah jadi aset paling berharga di peternakan. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi gimana caranya? Kok bisa 10 ayam jadi miliaran? Ini bukan soal beternak ayam sebanyak-banyaknya loh, tapi ini soal merombak total cara kita berpikir tentang peternakan. Siap-siap ya, karena yang akan kita kupas ini metodenya benar-benar berani dan jujur mungkin kedengaran agak gila. Coba dengerin baik-baik pernyataan ini. Ini bukan sekedar omong kosong loh. Ini sebuah janji. Dan janji ini didasari sama sebuah sistem yang dirancang supaya, yaitu, benar-benar mandiri dan tahan banting. Bisa dibilang, ini tuh kayak gebrakan langsung ke cara beternak yang biasa kita tahu. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita bongkar rahasianya, kita harus paham dulu nih, akar masalahnya apa sih? Kenapa banyak banget peternak kecil yang kayaknya kejebak di lingkaran setan, rentan banget dan ya ujung-ujungnya gagal? Yuk kita lihat dulu apa masalahnya. Nah, coba lihat deh dua model yang kontras banget ini. Di sebelah kiri, itu model yang rapuh, peternak yang serba tergantung. Beli anakan ayam atau DOC dari luar. Beli pakan pabrikan juga dari luar. Setiap kali beli, itu artinya ngebuka pintu buat penyakit masuk. Terus, lihat yang di sebelah kanan. Wah, ini kayak benteng pertahanan. Model mandiri yang ngontrol semuanya sendiri. Dari bibit sampai pakan. Nah, ini dia kuncinya. Ketergantungan itu adalah kelemahan terbesar. Jadi, menurut sumber kita nih, ada dua gerbang utama buat penyakit masuk ke peternakan. Gerbang pertama, yaitu anakan ayam yang kita beli dari luar. Katanya sih udah divaksin, tapi vaksin itu kan sebenarnya virus yang dilemahkan. Kalau ayamnya stres, virusnya bisa aktif lagi. Bahaya kan? Terus, gerbang kedua, ini nih, pakan komersial. Coba bayangin, pakan itu kan dijual di toko di mana semua peternak ngumpul, termasuk yang ayamnya mungkin lagi sakit. Nah, virusnya bisa banget nempel di karung pakan, terus kebawa pulang ke kandang kita. Terus gimana dong cara nutup rapat-rapat dua gerbang tadi? Jawabannya ada di satu filosofi yang kuat banget. Kemandirian total. Yuk kita lihat gimana filosofi ini bisa jadi fondasi buat semuanya. Kata mandiri di sini tuh bukan cuma omongan doang ya. Ini benar-benar prinsip utama. Artinya apa? Artinya Anda sama sekali nggak bergantung lagi sama orang lain buat dua hal paling vital, bibit dan pakan. Begitu Anda bisa bikin dua-duanya sendiri, Anda itu ibaratnya lagi ngebangun benteng yang kokoh banget di sekeliling peternakan Anda. Nah, ini dia mindsetnya, keren banget. Penyakit dilarang masuk. Ini bukan saran, bukan juga praktik terbaik. Ini hukum, harga mati, nggak bisa ditawar. Artinya, setiap keputusan, sekecil apapun itu, harus disaring dulu pakai satu pertanyaan. Ini bakal ngebuka celah buat penyakit masuk nggak? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling unik dan jujur aja paling mengejutkan, kita akan bahas sebuah teknik yang mengubah sesuatu yang biasanya kita anggap, ya ampun, sampah menjijikan, jadi obat paling ampuh di peternakan. Coba deh bayangin ini, di peternakan manapun pasti ada kan telur yang gagal netas. Itu biasanya diapain? Ya dibuang kan? Sampah, busuk, harus cepet-cepet disingkirin. Tapi, gimana kalau selama ini kita semua salah? Gimana kalau sampah itu justru aset paling berharga yang kita punya? Dan inilah rahasianya, obat ajaib. Jadi gini, telur yang gagal netas setelah dirami beberapa hari, yang embrionya udah mulai tumbuh tapi terus mati, itu ternyata bukan sampah. Itu harta karun biologis. Saat difermentasi, materi embrio ini ngeluarin nutrisi dan senyawa bioaktif yang kuat banget. Nah, sumber kita ini menyebutnya sel punca ayam. Kenapa? Karena ini obat alami yang super ampuh yang dibikin dari materi genetik ayam itu sendiri. Dan yang lebih gilanya lagi, bikinnya itu ternyata gampang banget loh. Gini caranya. Pertama, kumpulin telur-telur yang gagal netas itu. Masukin semuanya utuh ke jeriken, terus remukin aja dari luar. Cangkang sama isinya hancur semua di dalam. Habis itu, tambahin air kelapa buat fermentasinya, terus tutup yang rapat. Udah, tinggal diamin minimal 2 minggu. Hasilnya, Anda punya obat alami super kuat buat jaga kesehatan semua ayam di peternakan. Oke, jadi hasilnya gimana nih? Apa untungnya mengubah sampah jadi harta karun kayak gini? Nah, disinilah kita bakal lihat kekuatan sebenarnya dari filosofi ini, di mana benar-benar gak ada satu hal pun yang terbuang sia-sia. Oke, coba kita hitung-hitungan dikit ya. Bayangin kita ambil 20 butir telur gagal. Ingat, ini barang yang biasanya langsung dibuang. Nah, 20 butir itu bisa diolah jadi 4 liter obat. Kalau kita jual dalam botol-botol kecil aja, total nilainya bisa tembus 6 juta rupiah. Saya ulangi, 6 juta rupiah.
dari sampah. Gimana? Luar biasa kan? Kutipan ini, wah, ini ngerangkum semuanya. Sampah lebih mahal daripada produk utama. Coba pikirin, dengan bikin produk super berharga dari bahan yang biayanya nol, peternak ini punya mesin uang sendiri. Nggak perlu pinjaman bank, nggak perlu investor. Setiap keuntungan dari si obat ajaib ini diputerin lagi. Beli indukan ayam sehat yang nanti ngasilin lebih banyak telur dan tentu saja lebih banyak sampah berharga. Nah, inilah mesin pertumbuhan yang bisa ngebawa dia ke angka miliaran itu. Nah, sebagai penutup, yuk kita tarik konsep ini keluar dari kandang ayam sebentar. Coba kita renungkan, sampah apa sih dalam hidup kita yang sebenarnya punya nilai tersembunyi? Apa telur gagal kita? Mungkin itu sebuah kegagalan, sebuah kesalahan, atau hal-hal yang selama ini kita anggap nggak ada harganya. Bisa jadi, justru disitulah potensi terbesar kita berada, yang cuma nunggu waktu buat diubah jadi sesuatu yang ajaib.